Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Agustina Handayani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler A Paralel 1 dengan nomor NPM 41882911230033. Di sini saya akan mengulaskan kembali buku tentang pendidikan multikultural karya Bapak Irham, dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menunjukkan PPT tentang kesimpulan bab 1 dan bab 2. Selamat menyaksikan. Baik, presentasi ini berjudul Pendidikan Multikultural. Yang pertama, ada problematika sosial agama era kontemporer. Globalisasi memberikan ruang dan waktu yang tanpa batas, segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi. Terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju, manusia dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda negara, agama, budaya, kesenian, bahasa, adat, maupun suku. Di sini ada merebaknya konflik sosial yang sering terjadi menjadi bukti nyata, seperti berkembangnya kelompok teroris di berbagai belahan negara dunia dengan berbagai bentuk, misalnya karena perebutan kekuasaan, penegakan negara syariah, tumbuhnya kelompok-kelompok yang menyerukan anti-demokrasi, anti-liberal, dan anti-barat. Lanjut, konflik-konflik sosial sering dilatar belakangi karena faktor eksternal seperti adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi itu mengakibatkan adanya pembedaan pelayanan dan perlakuan dalam kehidupan sosial. Adanya diskriminasi dalam kehidupan sosial itu membuat tidak adanya keadilan dan hak sebagai sesama manusia menjadi terpangkas. Adanya konflik Ambon sebagai contohnya, kemudian Maluku, Aceh, dan lain sebagainya. Konflik itu ditengarai karena upaya separatisme, krisis moneter, perbedaan sara, dan sampai pada pengaruh dunia global. Peta konflik di Indonesia dapat disebut dengan konflik dalam sekam atau latent conflict. Tahir Abbas dalam penelitiannya terhadap fenomena politik atas fundamentalisme dan radikalisme agama di Eropa Barat, khususnya di Inggris, menunjukkan adanya faktor internal penganut agama. Fenomena kelompok Boko Haram di Nigeria, misalnya kelompok ini menolak kemodernan yang datang di Barat dan terus melawan pemerintah untuk merebut kekuasaan. Mereka menggunakan doktrin-doktrin agama untuk berjihad melawan pemerintah yang resmi. Di Syria, hal yang sama juga terjadi, yaitu adanya fenomena ISIS atau Islamic State Iraq Syria. Melihat survei yang pernah dilakukan antara tahun 1900 sampai 2000, menunjukkan bahwa terjadinya perang sipil lebih disebabkan karena sentimen agama dan fundamentalisme agama. Berkembangnya Islamofobia di Barat menjadi bukti yang tidak dapat dipungkiri. Masyarakat Islam menjadi tersangka sebagai pembuat konflik. Menurut para penganut sekularisme, agama dapat memicu hambatan pembangunan negara. Luis Ernesto Mora juga berpendapat bahwa sikap beragama yang fundamental sangat berhubungan dengan orientasi hidup, berpikir irasional, dan berperilaku yang belum dewasa. Madhab Salafi ini berkembang di Indonesia, merupakan bagian dari Timur Tengah. Corak keberagaman mereka tergolong menjadi 3, yakni keberagaman Putrian yang eksklusif, kemudian Puritan eksklusif yang menolak ideologi negara, bukan syariah, dan yang terakhir, yang ketiga, Berikan eksklusif yang menolak ideologi negara dan melakukan pemberontakan. Dikatakan oleh Robert Jackson,
terkait dengan peran agama melalui pendidikan agama dalam membangun demokratisasi dan toleransi, yang menyatakan bahwa pendidikan agama memberikan kontribusi dalam membentuk karakter anak, membentuk kebudayaan sekolah, membangun sikap kebersamaan dan toleransi dalam perbedaan. Lanjut, Cheng Yun mengatakan bahwa identitas agama dapat membentuk dan memelihara budaya yang identitas. Multikulturalisme merupakan paham yang mengakui dan menerima perbedaan dan kemajuan seperti perbedaan agama, ras, suku, etnis, adat, bahasa, dan status sosial. Bila menilik Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas tahun 2003, bahwasanya pendidikan nasional ini berupaya mengarah kepada prinsip-prinsip dan multikulturalisme. Misalnya prinsip keadilan, demokratis, dan kesamaan. Buku ini berupaya untuk mengungkapkan implementasi pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural di sekolah. Namun, sebelumnya buku ini akan dijelaskan terlebih dahulu sistem pendidikan yang diterapkan. Kurikulum unggulan itu ada 4 bentuk yang saling terkait, yaitu Science Workshop, Entrepreneurship, Liberal Art, dan Sustainable Eco-Development. Kurikulum ini yang secara khusus dalam hal pengembangan wawasan multikultural di sekolah adalah kurikulum Liberal Art. Selanjutnya di sini ada B, permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, permasalahan yang terkait dengan pengaruh globalisasi dalam perubahan kehidupan sosial dan agama. Contohnya, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri. Di sini bisa dilihat dari gambarnya, yaitu kayak rasa nasionalisme itu jadi demo gitu ya. Lanjut yang kedua, keberagaman dan kemajemukan dalam kehidupan sosial seringkali menjadi penyebab terjadinya perbedaan hingga perselisihan. Perbedaan latar belakang, kebudayaan, kepentingan, dan adat istiadat dapat memicu konflik sosial seperti konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Yang ketiga, agama menjadi penyebab fundamentalisme dan radikalisme. Karena apa? Betul apa tidak? Ya, agama dapat menjadi penyebab fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme itu paham yang berjuang untuk menegakkan kembali keyakinan dengan norma-norma agama tradisional. Fundamentalisme agama sering ditandai dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan kepercayaan tradisional, interpretasi literal, ketergantungan ketat pada teks-teks suci agama. Radikalisme paham atau aliran keras yang berasal dari ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Radikalisme agama dapat terjadi pada agama manapun. Yang keempat, keberagaman yang bercorak eksklusif semakin meningkat. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang menjadi paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang harus dianut agama lain itu salah, sesat, dan harus dijauhi. Itu termasuk permasalahan. Yang kelima, terkait dengan integrasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang belum berkembang atau dapat disebut dengan model pendidikan multikultural yang belum ada. Mungkin sekian ulasan kesimpulan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Semoga dapat nilai yang memuaskan, hasil yang memuaskan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.